Businessman Opinion. Mitra bisnis, setelah mengusulkan cuti melahirkan selama 6 bulan, DPR pun menginisiasi cuti untuk suami mendampingi ibu melahirkan paling lama 40 hari atau ibu yang mengalami keguguran paling lama 7 hari. Semua aturan itu akan dibahas dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak. Apa komentar Anda mengenai usulan cuti 40 hari untuk suami yang istrinya melahirkan ini? Silakan di 6339160, 6339160. Ya, kalau yang dia berlakukan begitu lama itu cuti ya, nanti ini bisa menimbulkan efek ya yang kurang baik. Karena kalau gitu perusahaan-perusahaan akan berpikir panjang untuk meng-hire ya atau mempekerjakan ibu-ibu wanita yang menikah gitu loh, yang sudah ada keluarga, suami maupun wanita-wanita yang baru nikah atau yang sudah menikah itu pikir panjang itu, nggak mau mempekerjakan mereka itu. Terus bagaimana ya nanti kalau gitu terlalu banyak yang nganggur nanti jadinya. Ibu-ibu nggak bisa kerja lagi kalau gitu. Ya terlalu lama ya, setengah tahun emang perusahaan gaji itu terus nggak kerja tuh. Kayaknya sih kurang baik gitu ya. Ya, seharusnya pejabat di DPR berpikir logis. Jangan lihat hanya dampak depresi pasca melahirkan, tapi harus dilihat juga kenikmatan pasangan dalam membuat anak, apalagi setelah lelakinya minum puso. Ya, jadi biar berpikir seimbang aja. Makasih. Kalau begitu, takutnya pengusaha pikirkan kembali. Kalau banyak karyawan yang hamil melahirkan, nanti perusahaannya nggak ada karyawan. Jadi itu nanti masa perusahaan pada memilih yang orang baru lulus kuliah, belum menikah. Banyak kan yang dipilih begitu jadinya. Itu aja ya. Ya, saya pikir ini sebuah inisiatif yang baik ya. Jadi kalau kita ingin menjadi negara yang mendekati kualitas kehidupan seperti negara-negara di Eropa, di Skandinavia, atau di Amerika, atau bahkan di Jepang, memang ketika istri melahirkan itu harus ada pendampingan, dan juga si bapaknya untuk si istri jadi ada masa cuti, dan si suaminya juga bisa mendampingi gitu. Jadi jangan sampai kita itu hanya mencontoh hal-hal yang sifatnya produktivitas saja dari luar negeri, tapi ketika bicara tentang kesejahteraan keluarga seperti cuti itu tidak diikuti. Jadi ini suatu buah yang baik, sehingga angka kesejahteraan masyarakat kita dalam pengertian ibu-ibu yang terawat pada saat melahirkan itu bisa lebih meningkatlah kesehatannya. Cuma pada kenyataannya kan di sini kan banyak sekali agen-agen, maksudnya perusahaan-perusahaan swasta yang notabene kadang-kadang bertentangan gitu loh dengan pola pikir seperti itu. Malah yang dikhawatirkan mereka akan kehilangan pekerjaan, jadi tunakarya gitu loh. Nah, yang bertanggung jawab untuk kelangsungan ini siapa gitu loh? Apakah pemerintah yang akan intervensi? Jadi itu harus diakselerasikan dalam suatu sinergi yang masif, menjadi satu keputusan yang secara institusi harus dilakukan bersama. Kalau sendiri-sendiri saya kira kurang signifikan ya, malah berakibat nanti terjadi banyak pengangguran untuk sang suami, sementara si ibu yang melahirkan perlu banyak dana gitu loh. Saya kira demikian. Jadi itu bikin peraturan buat menguntungkan mereka aja. Kita kalau mau ngomong manusia itu dari zaman dulu ya, yang istrinya melahirkan ya suaminya harus berburu lah, cari makan. Kalau enggak gimana? Itu mah mereka mau libur banyak aja. Oke, makasih. Ya menurut saya itu DPR bikin aturan untuk cleaner kan. Nah, sekarang cuti selama tahun biar nggak kerja sekalian. Terima kasih. Saya cuma mau mengingatkan aja, untuk yang istrinya misalkan lebih dari satu, itu jadi cutinya people jadi bisa ratusan hari ya. Terima kasih. Oh, ini undang-undang disahkan, wah negeri ini pertama kacau deh. Pengusaha kacau, pekerja kacau. Coba lihat, berarti MPR mesti disekolahin lagi nih. Pintar. Terima kasih. Saya setuju dengan gagasan tentang cuti untuk istri maupun suami yang mendampinginya, karena penting sekali di masa-masa awal tersebut ya. Jadi sangat setuju nih
khususnya untuk peningkatan kualitas manusia Indonesia. Jadi kita tidak hanya pikir bisnis, tapi ya kita mempersiapkan orang-orang yang benar-benar bermutu. Sangat setuju, dan itu adalah langkah yang bagus menurut saya. Itu baru DPR namanya itu. Terima kasih. Jadi kalau mau maju kan, negara maju kan kuncinya di produktivitas. Kalau banyak libur, cuti ya, dan libur cuti bersama segala macam, itu kan nggak produktif. Jadi mana bisa maju negara ini. Itu aja. Iya, kalau saya cuma pengen bilang Pak Presiden kita dengan kabinetnya motonya adalah kerja. Untuk DPR kita libur. Sip. Thank you. Kalau saya punya komentar mendidik orang di MPR. Ini undang-undang kalau disahkan ya, berarti dia semua perusahaan juga pintar, dia punya peraturan sendiri kok, ya nggak? Berarti MPR itu belum naik kelas, masih TK. Kasihan dulu, terima kasih. Ya, putusan apresiasi itu adalah ideal buat anggota DPR MPR ya. Artinya itu mungkin menurut sudut pandang mereka, paradigma mereka itu baik ya. Tapi kan di Indonesia ini banyak perusahaan-perusahaan swasta yang malah tidak menganggap itu sebagai suatu hal yang bisa dijalankan secara optimal gitu loh. Karena mereka kan perlu juga tenaga pengganti ya. Artinya suaminya harus menemani sang istri ya. Sementara dia tidak bekerja, sementara pekerjaan yang ditinggalkan oleh suami itu terbengkalai, otomatis perusahaan akan mencari substitusi pengganti orang tersebut. Bahkan mungkin bisa pegawai tersebut akan ditunakaryakan, artinya diberhentikan, dirasionalisasi. Nah, pertanyaan selanjutnya, efek domino dari tersebut, siapa yang bertanggung jawab untuk kelangsungan kehidupan dari rumah tangga ini? Jadi artinya kalau mengusulkan itu harus pakai perspektif yang lebih menyeluruh secara global. Mungkin kalau di departemen atau di pemerintahan mungkin bisa ditanggulangi, tapi ada banyak perusahaan-perusahaan swasta yang justru tidak setuju saya kira dengan sistem seperti itu, karena akan mengakibatkan mutu produksi ataupun kualitas produksi dari sumber daya manusia ini akan berkurang, dan mereka cenderung untuk mencari pengganti yang lain. Kalau menurut saya ya, itu pembuat kebijakan ini atau pencetusnya ini sepertinya pekerjaan ya. Oke lah, dia maksudnya baik untuk kesejahteraan ibu atau siapa gitu ya. Kadang ya yang cuti sampai 9 bulan atau 6 bulan nggak sekalian 1 tahun itu loh. Mereka tuh contoh ya kebijaksanaan yang mereka bikin ya, kayak mau naikkan harga Pertamax, jurangnya jauh dengan Pertalite. Mereka nggak mikir kalau pengguna Pertamax tuh akan beralih ke Pertalite gitu, ya kan? Seperti yang contoh yang ini, yang kemarin itu mungkin saya nggak ikut, yang cuti ibu melahirkan tuh sampai 9 bulan, 6 bulan. Nah, itu jadi pembuat bagian HRD mungkin akan mensortir pekerja perempuan gitu loh. Makin akhirnya menyudutkan kaum perempuan itu sendiri gitu loh. Nah, ini yang soal lelaki bikin 40 hari, gak sekalian nanti ibu mertuanya juga cuti juga, dapat cuti juga ya. Makasih. Inilah DPR kita kurang kerjaan ya. Seperti minyak goreng saja dia tidak bisa mengendalikan, mengatur ekspornya. Ya lebih baik daripada yang nggak keruat kinerjanya, lebih baik itu untuk ekspor minyak dicutikan saja kalau memang mereka tidak ada kerjaan. Sampai detik ini minyak itu belum terjangkau masyarakat bawah harganya. Sekarang ngurus cuti untuk laki-laki, berapapun bisa ngurus kayak gituan. Mereka percuma dibayar mahal-mahal oleh rakyat, dipilih oleh dapilnya. Jadi begitu saja saya bang, memang kinerja DPR kita ini bukan rakyat diperjuangkan harga sembakonya, begitu saja. DPR ini kenapa ya pemikirannya itu tidak melihat ke situasi global, di mana kita untuk hari libur saja total hari libur udah 16 hari, belum lagi ditambah dengan cuti nasional, cuti tambah 12 hari. Nah, kita kapan bisa menjadi macan Asia? Kita pasti kalah dari Vietnam yang sudah begitu giat, dan Thailand yang begitu giat bekerja. 5 hari liburnya
Indonesia ya 16 hari. Apalagi sekarang ditambah lagi dengan dari pekerja lelaki semuanya dikasih cuti lagi. Itu benar-benar tidak membangun pemikiran yang kurang produktif, tidak membangun dan tidak efektif untuk wakil-wakil dalam tanda kutip wakil-wakil rakyat yang terpilih itu. Terima kasih. Bikin undang-undang itu carinya yang gampang gitu ya, yang gampang, yang kira-kira yang disusahin tuh ya pasti yang orang mau mandiri, orang mau berusaha kan gitu. Jadi enak, gampang banget, jadi nggak mikir ribet-ribet gitu kan. Tapi kalau yang terkait lain-lain kan banyak yang protes tuh. Nah, terkait cuti juga lucu sebenarnya kan. Kalau yang sekarang menurut saya aturannya sih ideal, sudah 3 bulan sudahlah bagus itu 3 bulan. Suami mau izin 2 hari dampingin istrinya juga oke, ya bolehlah nambah jadi 4 hari gitu ya oke, masih wajar. Nah, tapi kalau 6 bulan terus suaminya misalnya 40 hari, itu kantor bisa sepi itu nanti. Jadi kayaknya kita harus punya karyawan itu 1,5 kali lebih banyak dari yang sekarang. Kenapa lah? Kan pasti ada aja yang akan cuti kan gitu, dan kita nggak boleh melarang karena melanggar undang-undang. Terus bagi ibu-ibu yang biasa bekerja, kalau cutinya kelamaan, ibu-ibunya juga stres tuh di rumah. Terus kemudian mau masuk juga stres lagi dia, udah ketinggalan banyak banget berkas kemana-mana. Itu nanti malah bisa resign dengan sendiri, kan kasihan juga kan. Ya dibuat ideal aja lah, yang kayak sekarang yang sudah bagus ya sudah lah, nggak usah bikin undang-undang yang ini kayak ngabis-ngabisin anggaran bikin apalah ya gitulah. Yang penting lah diurusin gitu. Terima kasih. Kita mesti mencari informasi yang lebih baik dulu ya dibandingkan dengan negara-negara lain, bukan hanya berdasarkan emosional sesaat begitu ya. Jadi coba kita lihat di negara-negara lain yang sama-sama sedang membangun seperti Indonesia, apakah hal ini diberlakukan. Di beberapa negara maju memang tidak diberlakukan gitu ya. Jadi saya pikir nanti kalau kemudian pada akhirnya mengurangi tingkat produktivitas secara keseluruhan ya, itu kan akan mempengaruhi juga kesejahteraan, peningkatan kesejahteraan secara umum gitu. Jadi mesti dilihat lagi, jangan emosional sesaat, tapi juga dilihat dari informasi atau praktek-praktek di negara lain yang juga sedang membangun. Sementara itu terima kasih. Menurut saya sih ya minimal dicek dulu lah, apakah ini benar seperti ini gitu loh, ya kan. Nah kalau memang tadinya 3 bulan belum merasa kurang, oh ya 3 bulan, 2 minggu tambah atau 4 bulan, sampai 100% sampai 6 bulan, itu gila itu namanya, itu seperti itu. Hitungan dari mana itu seperti itu, ya kan? Produktivitas sudah berkurang, ya, dan kita udah banyak ketinggalan, musim makin efisien, ya. Jadi bukan makin lama makin banyak waktu terbuang nggak produktif, itu gimana bisa maju? Itu ya nggak, kenapa nggak ditingkatin kesejahteraan ibunya, bisa yang memberikan vitamin atau kayak ruang laktasi yang itu bagus, itu dimaksimalkan ya, prakteknya udah maksimal belum gitu. Nah kan jangan main kasih cuti 6 bulan, siapa mau berani bayarin langsung dipecat aja di kantor rumah mereka yang berani seperti itu. Lebih bijak lah kalau bikin peraturan. Terima kasih. Kalau jangan emosi sesaat, Merdeka kata 40 hari cuti Bapak untuk ngapain ya gitu loh, Merdeka kata ya. Ya kan, bahasanya jangan ngomong ke Singapura, yang daerah yang Norwegia aja yang tingkat kesejahteraan dibilang cukup tinggi aja, di sana cuti kayak begitu nggak ada gitu loh. Ya mungkin menurut saya anggota DPR tuh jangan mengada-gada deh gitu loh. Kalau mau bikin ide untuk cari pamor, cari ini ya mungkin bisa sih kayak gitu. Cuman 40 hari buat apa gitu loh? Ya kan, produktivitas nggak ada. Ya kan, kalau di pemerintah mungkin oke-oke aja, kadang-kadang bahasanya gajinya diambil dari pajak rakyat gitu kan, nyantai-nyantai aja gitu. Tapi kami yang di bidang swasta kan yang ada harus kerja target, harus segala macem gitu loh. Coba dipikirkan deh, jangan aneh-aneh gitu loh. Terus satu, kalau bahasanya menemani
seminggu oke lah, itu seminggunya kita kadang-kadang kalau cuti suka dicariin kadang-kadang tugas tanda petik gitu ya. Memang kalau orang lain kerjaannya bisa undertaking sama orang lain gitu loh. Ya kan, sedangkan rekan sendiri mungkin kerjaan sudah numpuk gitu loh kan. Itu satu. Kedua, masa cuti melahirkan sampai 6 bulan, apakah kelamaan ya? Gitu loh. Bukan saya tidak menghormati seorang perempuan ya, cuman bahasanya 3 bulan aja orang kadang-kadang kalau cuti melahirkan kita juga nggak tahu, kita nggak akan diganggu selama 90 hari. Ya, jangan terlalu ekstrim nambahnya sampai 6 bulan. 4 bulan aja saya rasa sudah cukup gitu loh. Ya kan, balik lagi memang ini kalau mau nyari sensasi sosial saat, iya pasti nih. Kalau saya lihat anggota DPR gitu. Itu aja sih, terima kasih. Kalau lihat dari sisi karyawannya, memang sih menikmati cuti bisa sampai 6 bulan melahirkan. Tapi apakah efektif 6 bulan? Selama ini juga pada ibu-ibu muda, mereka habis melahirkan juga ya udah bosan di rumah, 3 bulan apalagi 6 bulan. Karena babysitter di mana-mana selalu ada gitu kan. Kedua, untuk suami, apa nggak tambah bosan di rumah bantuin istri begitu. Terus dari sisi pengusaha, apakah sanggup untuk bayar selama 6 bulan? Itu aja sih, makasih. Kemarin yang istri ya, sekarang suami. Jadi ya pilihannya jadi PNS atau enggak jadi bos. Jadi ya kalau mau libur nggak mau masuk kerja ya bisa aja. Nah kalau kayak gini nggak ada yang masuk, siapa yang kerja gitu loh. Jadi jangan memikirkan suatu kebijakan itu berdasarkan kondisi kita, tapi kondisi semua orang gitu loh. Oke, makasih. Mungkin komentar hari ini saya ada dikit-dikit bawa Hong Sui. Dulu ada tukang Hong Sui bilang gedung DPR itu nggak bagus, Hong Sui kurang bagus. Maka orang sepintar apapun masuk itu bisa bodoh, bisa kerja. Soal depannya maaf ya, gedung seperti ini tutupin 2 BH wanita, kata tukang Hong Sui. Maka nggak pinter. Terima kasih. Kalau menurut saya sih itu kalau 40 hari itu sama mungkin istilahnya nggak efisien banget ya, karena kan satu sisi ya itu kalau namanya untuk mendampinginya, menurut saya sendiri itu paling lama ya ibu ya, itu tidak cukup sih, karena bagaimanapun juga namanya suami pasti ada tanggung jawabnya untuk kerjaan ya. Jangan sampai gara-gara cuti, gara-gara mungkin kelamaan cuti ya, itu bisa mengurangi punya acara dampak dari kinerja suami itu sendiri. Jadi akan berdampak juga pada keluarga itu sendiri juga. Kalau misalkan sempat menurun kinerjanya kan pasti akan perusahaan akan evaluasi ya, dia punya kinerja ya. Jadi bisa berdampak itu juga. Itu aja menurut saya. Makasih. Itu dilaksanakan mungkin pabrik-pabrik pindah ke Vietnam, banyak pengangguran, banyak bayi lahir tapi tidak jalan gitu. Makasih ya. DPR itu mengusulkan kesejahteraan ibu dan balita dan bayi itu sih boleh-boleh aja gitu ya. Tapi faktanya di lapangan, ibu yang dapat melahirkan lebih dari 1 anak pun nggak ngerti bagaimana caranya memberi dan mendidik anak, memberi gizi dan mendidik anak. Jangan katakan karena ekonominya minus, tapi ini yang ibu nganggur di rumah itu pun tidak mampu memberikan pendidikan anak dan memberikan gizi karena keterbatasan pengetahuan ibu pada saat sebelum nikah. Bukankah seharusnya yang benar itu yang diberikan, yaitu prasyarat bagaimana caranya kita harus menikah. Sebelum menikah itu apa preparation yang harus dilakukan agar supaya nanti bonus demografi itu bukan menjadi beban demografi. Ingat ya, di Indonesia ini rata-rata IQ kita saat ini itu cuman 87, di bawah rata-rata normal. Normalnya 90, kita rata-rata cuman 87. 1, 2, tingkat kompetitifness kita untuk SDM itu di tingkat nomor 50 dari 141 negara, bahkan kalah dengan Thailand dan Malaysia.
Lalu pertanyaan saya, bagaimana lagi caranya nanti perempuan harus diberi cuti 6 bulan, terus pengusaha juga nggak bodoh. Bagaimanapun juga harus memilah dan memilih, di mana nanti akhirnya perempuan sulit untuk mengakses pekerjaan. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak tahu ya, kalau Bank Dunia pun sudah mengatakan bahwa resesi ini nanti akan banyak PHK. Lah ini gimana sih, orang nggak di PHK kok dicarikan PHK? Nggak bisa ya, kalau mau cari baik atau cari aman nanti 2024 dipilih oleh masyarakat, mbok ya pilih undang-undang yang cerdas, yaitu teroris itu loh. Kenapa di pending terus, tidak mau polisi diberikan hak untuk menangkap apabila sudah dicurigai dan cukup bukti. Jadi jangan nunggu sampai ngebom. Makasih. Saya agak heran ini, DPR kok baik banget nih mikirin rakyat, mikirin karyawan atau pegawai negeri nih. Ini cuti 6 bulan untuk istri melahirkan, kemudian suami cuti 40 hari. Nah, itu mau jadi apa nanti perusahaan? Coba carilah yang undang-undang perlu dibahas yang lebih penting. Lebih penting, paling penting. Coba pilih yang paling penting lah. Ini kan perusahaan kurang penting. Jadi sia-sia kalau menurut saya sih dibahas lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mitra Bisnis telah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Fahmi Andrian.